Shalom, selamat malam semuanya. Nah, kita kembali kepada kitab Yosua, kita sudah seri yang ke-14 ya. Kata kuncinya possession, kepemilikan ya. Kepemilikan dari tanah Kanaan. Ayo kita baca ayat kuncinya. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, kita masih di bagian penaklukan Kanaan dan kita masih di operasi militer wilayah tengah ya. Penaklukan sekarang kota Ai. Dan kita lihat ringkasan ya. Yosua ini dibagi tiga bagian pelajaran arkeologinya. Nah, minggu kemarin bagian kedua kita melihat bagaimana Yosua menyuruh mata-mata setelah menaklukkan Yeriko supaya mereka bisa berperang melawan Ai. Tapi ketika mereka berperang, orang Ai mengalahkan Israel dan membunuh 30 tentara Israel. Sehingga mereka tunggang langgang lari turun tebing dan 36 orang terbunuh. Yosua dan seluruh tua-tua mereka terpukul ya, tawar hati dan Tuhan kasih tahu masalahnya. Nah, bagian yang ketiga hari ini masalahnya. Ayo kita baca ayat yang ke-16. 2, 3. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku, maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum-kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Serah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Serah, seorang demi seorang, maka didapatilah Sabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda. Ingat, kita masih belajar kekalahan di Ai bagian yang ketiga, dan ini bicara penemuan. Setelah Tuhan beritahu karena ada dosa, Yosua bangun lebih pagi, lebih awal. Pada hari yang menentukan itu, seluruh orang Israel dikumpulkan melakukan ritual menentukan. Nah, ya ayat yang kita baca ya, disuruh tampil suku demi suku, ada 12 suku. 12 suku. Siapa yang bersalah? Lalu setelah ketemu suku Yehuda muncul kaum, namanya kalau kaum itu klan. Ya, klan yang muncul seperti itu. Lalu keluarganya, lalu satu persatu ketemu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan banyak orang. Ya toh, gimana sih proses menemukannya? Kalau kita lihat ya, nah ini yang terjadi. Ayo kita baca Amsal 16 ayat 33. 2, 3. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Jadi ingat ya, orang Israel dikasih Tuhan, caranya di perjanjian lama kalau mau ketemu, siapa yang salah? Jadi suku demi suku, lalu undi itu dibuang. Ini pernah kalau saudara masih ingat bicara kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia ya. Undi itu 70 kali dalam PL, 7 kali dalam PB, bentuknya macam-macam ya. Bisa stick panjang, bisa batu pipi, bisa koin. Tapi karena ini ada imam besar, pasti pakai ya itu ya. Urim. Urim itu yang warna putih ya. Bahasa Ibraninya Alef, Resh, Rim, Urim. Nah, Tumim yang hitam. Seperti itu. Jadi Urim dan Tumim itu yang menentukan. Suku ini maju, Urim Tumim dibuang, belum sama imam. Oh bukan. Suku ini bukan, sampai
suku Yehuda. Tapi intinya seperti ini, kemahatauan. Tuhan sudah tahu ya, pasti ya. Karena dalam bagian yang kedua kita belajar sebelumnya ya. Kenapa mereka kalah? Yosua sedih, Tuhan bilang ada yang berdosa. Nah ini pertanyaan kita ya. Tuhan kok nggak langsung? Kan Tuhan mah tahu. Ya kan? Allah itu kan mah tahu. Langsung bisi sama Yosua. Ini orang ini kan selesai kan? Ingat ya. Metode dramatis ini mengesankan orang Israel betapa seriusnya dosa ini. Ingat ya, 12 suku. Gini aja lah, saudara nggak ikut salah, pasti kan? Kita nggak ikut nyuri, kita sudah berdiri, deg-degan ndak? Duh, sopo iki ya. Walaupun kita ndak melakukannya. Ingat ya, metode ini makan waktu. Bukan 12 suku langsung dikopiok. Suku ini enggak. Ingat ya, suku ini suruh maju. Udah ditumin dilempar, oh bukan, lewat. Suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Apakah berurutan? Yuda kelima urutannya ya, anak kelima. Tapi kalau misalnya dibicarakan menurut perkemahannya, nah itu lain lagi ya seperti itu. Tapi ini memberikan kesempatan yang berdosa akan di ujung sana itu. Dia nggak di depan, yang di depan itu kepala sukunya ya. Kepala suku, terus kepala klannya, tuanya, terus kepala keluarga, terus orang tuanya, terus akan yang di belakang di sana itu seperti itu. Pikirkan ya, kalau akan selama proses undi itu dia langsung maju, saya berdosa, saya nyuri. Dia menyerahkan diri pada pengakuan pada kemurahan Tuhan. Ingat ya, dia pasti diampuni seperti Daud. Harus dipahami itu. Ingat, nggak celelean ya. Nggak ada saudara, takut itu semua orang itu. Kesunyian itu mencekam, proses menyempit dari suku. Sukunya lolos, mungkin bersuara sedikit. Suku Yehuda, klan-klannya. Lalu Sera, Simri, lalu pelanggar. Ingat ya, ini bukan takdir. Ini bukan takdir, tapi pemeliharaan Tuhan. Takdir itu fatalisme. Di beberapa agama yang mengatakan ini takdir Tuhan. Itu berarti orang tidak berdaya, harus menjalani absolutnya. Ini namanya pemeliharaan Tuhan. Oke. Setelah ketahuan, kita baca 2, 3. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan, Allah Israel, dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau berbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan, Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Nah ingat ya, aneh sekali akan berdiam diri. Kita bahasa Jawa kita bidek gitu ya, diam 1000 bahasa selama prosedur penentuan undi ini. Pasti namanya orang berdosa pasti duk pasti dia, pasti yang seperti itu. Nah ketahuan. Tapi dia tidak berdiri dan berkata aku. Mungkin dari suku Yehuda, wah dia sudah paham itu. Lalu kaumnya harusnya dia maju seperti itu. Ingat akhirnya Yosua, saya pikir ini luar biasa ya. Mungkin kalau kita sudah emosi itu pasti itu. Gara-gara kamu. Tapi Yosua, anakku, apa yang kau berbuat? Mengakulah di hadapan Tuhan. Ingat ya, Yosua masih menghormati Akan. Tapi dia masih pasti benci dosa ya.
Nah, saya menemukan pengakuan akan di depan umum ini mengkonfirmasi ya, jelas. Siapa? Allah. Kuasa Allah itu sungguh luar biasa, amin. Nah, tanggapan akan Lukas sama lengkap. Diakui dosanya, tidak cari cari alasan. Kenapa? Ingat ya, kan prosesnya sunyi tadi itu. Tapi perhatikan, dari nas yang kita baca akan tidak menyesal. Perhatikan di situ. Akan tidak mengungkapkan kesedihannya, tidak mengatakan penyesalan akan dosanya. Lihat ya, dia tidak menyesal. Aku melanggar perintah Tuhan, enggak. Dia tidak menyesal sudah mengkhianati bangsanya, mengambil harta rampasan. Akan tidak menyesal sebagai penyebab kekalahan perang di Ai, penyebab kematian 36 saudaranya. Mungkin penyesalannya yang saya tangkap itu cuma satu. Waduh, ketahuan. Itu aja. 3 langkah penting dalam dosa akan. Dia lihat, dia mendambakan, mengingini, lalu ambil. Ini dosa yang sama ya. Hawa lihat, kok menarik, mengingini, dipetik, dimakan. Daud sama, naik ke atas soto, lihat perempuan mandi. Itu perempuan dari mana? Istrinya siapa itu? Bawa ke istana. Persis sama persis. Saya rasa ini seperti dosa-dosa kita ya. Lihat, ingin, kalau kita berbuat. Nah, ini yang menarik ya. Barang jarahan yang diambil akan. Nah, kenapa dia mencuri? Karena ini jubah dari Sinear. Sinear itu Babel, Babilonia. Babilonia itu pusat dunia waktu itu. Jadi pusat peradaban manusia pada masa itu Babel. Superpower kedua Mesir. Bukan Mesir sih, Het. Yang ketiga itu Mesir. Kalau jubah indah dari Sinear, berarti sekarang, nah itu ya, yang kena istri-istri pejabat yang pamer-pamer baju itu ya. Yaitu persis baju dari Paris, Milan, New York. Saya pikir beli jaket puluhan juta. Kok gak eman gitu saudara ya. Mbok ya diserakno sama gereja kita buat pembangunan gitu. Itu pikiran saya saudara. Pikirannya gitu aja terus saudara. Oke, 200 sikal. Saudara kita enggak ngerti ya. Kalau saya hitungan gram-gram murah. Tapi 200 sikal itu perhitungannya bisa beli 20 budak. Ingat ya, satu budak itu 20 sikal. Kok bisa tahu? Ceritanya dari Yusuf. Yusuf waktu dijual 20 sikal. Kenapa harganya segitu? Karena budak itu dihitung umurnya cuma 2 tahun. Kerja paksa, dari pagi subuh sampai malam. Diperhitungkan 2 tahun mati. Serius. Jadi kalau 2 tahun kerja berarti 24 bulan. 1 bulan UMR itu 1 bulan, saya hitung Surabaya ya, ketemunya 108 juta. Berarti perak yang dia curi itu sama dengan nilai sekarang 108 juta. Gede saudara. Emasnya yang paling berat 50 sikal. 1 sikal itu 11,4 gram. 50 kali 11,4 570 dikalikan per gram harga sekarang ketemunya 570 juta. Berarti berapa? 678 juta. Hampir 700 saudara. Wow. Mungkin pikirannya akan, saudara ingat ya, kalau saudara mengikuti PA dari pertama, baju yang dibawa di Mesir dibikin Tuhan tahan lama, tidak pernah lapuk, tidak pernah sobek, tidak pernah pudar. Ayo, angkat tangan, ada yang bisa bertahan pakai baju 40 tahun model yang sama? Saya melihat celana-celana sana mulai lebar-lebar ya. Saya pikir, apakah saya pakai celana kayak gitu ya? Enggak, tunggu dulu lah.
Mungkin saya aneh sekali pakai celana begitu ya. Atau mungkin dia berpikir, nggak ada yang tahu kalau saya ambil. Ya jelas, dia sembunyikan. Meskipun Allah sudah melarang, Yosua sudah koar-koar, kasih pengumuman, tidak boleh ambil, itu milik Tuhan. Tapi jangan dipikir akan mencuri karena dia miskin. Salah besar. Orang Israel ketika masuk negeri perjanjian, kaya raya semuanya. Mereka butuh tanah penggembalaan yang besar, karena satu keluarga mungkin dombanya mungkin 1.500. Kaya raya itu. Itu ternaknya, belum papasan perangnya ya. Nah ingat ya, plus orang Israel pun waktu di Mesir punya ternak. Dan Alkitab berkata ternak itu tidak pernah mandul. Semuanya melahirkan. Kaya raya. Jadi bukan karena dia miskin, dia mencuri. Yaitu dosa menginginnya di situ. Ayo kita teruskan, ayat 22. 2, 3. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu. Dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan. Dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah. Lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil akan bisera dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Lihat ya, pengakuan Akan lalu diverifikasi dengan cepat. Coba lihat. Utusan cari bukti dan akhirnya ditemukan. Sesuai dengan pengakuannya seperti itu. Harta jarahan ini dikumpulkan lalu dicurahkan. Nah, dicurahkan ingat ya. Itu sama seperti ingat ya. Ini hartanya Tuhan. Ini miliknya Tuhan kalau sudah datang minggu kemarin. Makanya kayak korban apa ya? Domba kan darahnya dicurahkan seperti itu. Sama persis. Ada kain dibentangkan ya, karena pemiliknya kan Tuhan, jelas sekali ya. Putusan pengadilan jelas, Akan dan harta jarahan yang dicuri. Itu saja? Enggak. Semua keluarganya. Itu saja? Enggak. Hewannya, harta miliknya. Tadi itu kita ingat. Coba balik lagi. Yang dicuri apa? Jubah, perak, emas. Tapi apa yang kena? Anak laki-laki, perempuan, lembu, keledai, kambing domba, kemah. Kemah itu mahal. Dan segala hartanya. Rugi tidak? Rugi. Rugi besar dia. Ya. Semuanya. Hukumannya ada 2 macam ya. Hukuman rajam. Rajam itu dilempari batu sampai mati. Memang kejam ini saudara. Menumbangkan Akan dan semua miliknya. Melempar lembu dengan batu sekali nggak bisa. Manusia nggak bisa. Mungkin butuh sampai belasan kali sampai mati. Batu harus besar. Setelah mati dibakar dengan api. Memusnahkan tubuh Akan dan harta bendanya. Ini pertanyaan banyak orang. Kok kejam ya Tuhan itu ya? Jawabannya sederhana. Ingat ya. Akan dan semua hartanya tercemar oleh dosa. Dan harta curian itu miliknya Tuhan. Sudah dibilang, ini dibaktikan, harus diberikan kepada Tuhan sebagai buah sulung. Tiap kali berkat yang kita terima. Nah, pengudusan Israel harus dilakukan dengan menguduskan kembali gimana? Disucikan lewat api. Israel kalah. Karena apa? Mereka tercemar oleh dosa Akan. Makanya gimana cara menyucikannya? Melalui api. Siapa yang menjalani? Akan. Perdebatan teologis lagi.
Karena anak-anaknya Akan kan tidak berdosa. Kenapa mesti dihukum? Tidak adil untuk anak-anaknya Akan. Beberapa orang teolog itu berpendapat, oh enggak. Akan dihukum sendiri. Karena Yosua itu melaksanakan perintah Taurat. Ingat ya, ini kitab Yosua. Sebelumnya ada kitab Ulangan. Kalau saudara ingat Ulangan 24 yang pernah kita bahas dalam Bible class, kita baca 2, 3. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Nah, ini Ulangan ya, kita bahas ya. Hukum tanggung jawab atas kesalahan dalam keluarga. Kenapa hukum diberikan dalam kitab Ulangan? Karena pada masa itu kode hukum Hammurabi di timur dekat kuno itu ada anak-anak laki-laki yang diizinkan atau dipaksa untuk menggantikan papanya. Umumnya tanggung jawab pribadi itu norma pada masa itu, tapi Allah melarang praktek pada masa itu. Masing-masing pribadi harus mati karena dosanya, kesalahan sendiri. Ingat ya, pemberontakan itu masalah serius, ketidaktaatan punya konsekuensi. Tapi konteks Ulangan 26 ini tidak merujuk pada pemberontakan melawan perintah Tuhan. Misalnya penyembahan berhala dan lain sebagainya. Ini masalah hukum sipil ya. Tidak taat sama pemimpin, otoritas ya. Tidak taat pada perjanjian yang telah dibuat bersama seperti itu. Tapi, nah ini mesti diperhatikan. Kalau papa memberontak, biasanya mempengaruhi keturunannya. Pasti ikut-ikutan, umumnya seperti itu. Ya, makanya kalau di budaya kita kan ada namanya bobot bibit bebet. Nah, mungkin salah satunya seperti itu. Masyarakat, keluarga, individu tidak terpisah, terikat dan saling dipengaruhi. Ya, orang tua, budaya dan pilihan pribadi. Allah menghakimi masyarakat, keluarga dan individu. Dan memang kebebasan manusia itu adalah hak yang paling indah ya, tapi mengerikan seperti itu. Oke, balik lagi. Tapi beberapa orang berdebat, jelas, frasanya jelas ya dalam Alkitab. Anaknya yang laki-laki dan perempuan ikut dihukum. Sebetulnya ada ayat Alkitab ya, Amsal 15 ayat 27 versi firman Allah yang hidup. Yang kita baca, 2, 3. Uang haram mendatangkan kesedihan kepada seluruh keluarga. Wah, ini mengerikan ya. Jadi lalu kita mulai sadar. Jadi ASN yang istri dan anak-anak yang flexing itu akhirnya kena, bisa ketahuan sekarang. Ada ayat yang ternyata saudara ya, uang haram mendatangkan, pertama seneng pamer, tapi berakhir pada kesedihan. Nah, kalau di kasus Akan memang kita spekulasi, ya paling susah ya. Mungkin ini pelajaran dan peringatan penting bagi seluruh Israel. Gini nih, 40 tahun yang lalu Tuhan hukum Korah, ditelan bumi buka mulutnya, jurang terbentang akan ditelan, brus, hidup mati. Selesai. Nah sekarang generasi baru diperingatkan dengan cara yang sama. Ini dosanya Akan. Stop, masih ingat enggak? Gereja pada asal mula jemaat diperingatkan. Ananias dan Safira. Selalu ada peringatan-peringatan yang seperti itu. Kemungkinan juga jelas anak Akan ikut serta ya. Kemungkinan saya katakan. Papanya tamak, anaknya tamak. Tidak taat, tidak menghormati. Papanya ngomong, sudah ikut papa aja. Nah kemungkinan besar anak istrinya benar-benar ikut membantu menjadi kaki tangan kejahatan. Ingat ya, Allah itu maha adil. Amin. Allah itu maha adil. Tapi yang jelas ini ya, kita tidak tahu pasti alasan dari Tuhan. Tapi ingat ya, Allah itu tidak punya kewajiban. Gini loh ceritanya. Nah kalau kita ngomong sama teman begitu. Ini loh ceritanya.
Allah tidak punya kewajiban kepada saudara dan saya, punya hutang kepada kita. Ini loh alasannya. Ini loh kenapa dijelaskan. Enggak. Saudara akan temukan itu dalam Alkitab. Ingat ya, itu namanya kedaulatan Tuhan itu luar biasa sekali. Nah, kisah Akan dan banyak narasi Alkitab itu menolong kita. Informasi yang cukup ya, Allah itu kudus. Dia nggak boleh dilanggar. Kalau melanggar ada konsekuensi yang mengerikan seperti itu. Oke, ayat terakhir 2, 3. Sesudah itu dirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebut lembah Akor. Jadi pukulan terakhir dikasih penanda sejarah. Tumbukan batu besar. Di mana ada mayat Akan dan keluarganya ditaruh di situ. Tumbukan batu itu metode ya, umum sekali. Metode umum penguburan pada waktu itu dan juga masih sampai sekarang. Kalau saudara masih ingat pernah saya keluarkan ya. Ini di Swiss, tumbukan batu buatan manusia. Biasanya penanda, biasanya gini kuburan ya. Nah ini misalnya kalau di Irlandia, ini zaman megalitik ya, cemetery atau kuburan ya. Di Irlandia, tumbukan batu seperti ini. Tumbukan batu piramid, zaman Neolitikum di Inggris. Nah kalau saudara melihat di Indonesia itu banyak. Banyak sekali di Indonesia itu ya. Ini di Somalia ya. Tumbukan-tumbukan batu seperti ini. Ini yang di Yudea. Ini zaman kuno masih ada seperti ini. Jadi kalau orang mau bongkar, biasanya di situ ada mayat, ada harta, tapi orang tidak berani ambil karena itu banyak kutukannya seperti itu. Nah kalau saudara pergi ke Mongolia, sama persis ada tumbukan batu. Bahkan di Eropa ya, lihat ya, ini di Finlandia. Ini tumpukan batu di sini semuanya itu. Oke, jadi kita belajar ya, tujuan tumpukan batu Akan, orang Israel akan selalu mengingat. Tuhan kasih tujuan baik. Lihat batu itu, nanti anaknya mungkin tanya ya, cucunya tanya, opa itu batu apa? Turun-temurun tanya, itu batu apa? Itu dosanya Akan. Tidak taat. Ada permain kata bahasa Ibrani ya. Akan, akor. Itu akan dan akor. Akar katanya sama ya. Akan itu pengacau. Menyusahkan. Makanya tidak ada orang dikasih nama Akan di Alkitab ya. Saya rasa kalau ada orang dibaptis tak kasih nama Akan itu pasti ngomel saudara ya. Apa artinya pengacau? Waduh kok gak enak ya saudara ya. Akor juga. Akor itu masalah atau kesusahan. Berarti Akan, akor. Sekarang masalah pengacau yang menyusahkan sudah dibereskan. Murka Allah yang menyala-nyala dipadamkan. Berarti mereka siap perang dan menang. Masih ingat tak kesimpulan ulangan dari minggu kemarin? Dosa Akan ketahuan, mereka sedang operasi militer di Kanan Tengah. Tapi akan mencuri dan mereka kalah, akibatnya kalah. Dan mungkin kadang-kadang kita perlu untuk merenungkan kenapa kita rugi, kenapa kita hancur terus seperti itu, dipikirkan seperti ini. Dan ketika dosa itu dibereskan, mereka menang seperti itu. Oke, penerapan buat kita ya hari ini. Kalau saudara pernah dengar bozo, badut itu ya, clown, badut yang seringkali yang jadi trademark ya, semua badut di dunia ngikutin. Nah itu namanya Edwin Cooper. Orang tidak tahu siapa nama aslinya. Dari keluarga badut di sirkus, mulai tampil umur 9 tahun.
lalu kerja di Barnum, Bailey Sirkus, lalu diambil TV, jadi Boso, film Boso, Boso Sang Badut. Wah, dia suka terkenal ya, menghibur dan ditiru banyak badut-badut yang lain. Tapi ada satu ungkapan yang dia selalu katakan kepada teman-temannya, rekan-rekannya kalau lewat bercanda. Hei, periksaan kankermu. Wah, orang ketawa. Ha, periksaan kankermu. Dia sibuk syuting, dia sibuk sana sini pekerjaannya. Tiap kali ketemu orang, periksaan kankermu, orang ketawa. Lalu tanpa disadari dia sakit dan dokter berkata kankernya sudah terlambat untuk diobati. Dia mati umur 41 tahun dengan penyakit yang selalu dia peringatkan dengan bercanda kepada orang lain, teman-temannya. Poin sederhana yang saya mau katakan adalah dosa itu jauh lebih mematikan dari kanker ya. Karena membunuh, membinasakan apapun yang disentuh, yang dilewatin. Akan ya, dari zaman Adam sampai sekarang. Bukan sesuatu yang lucu, tapi selama masih ada kesempatan, seharusnya akan bisa bertobat dan dipulihkan Tuhan. Sama seperti kita ya. Tuhan Yesus mau mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa kejahatan kita jika kita mengaku dosa kita.